Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga anak-anakku semuanya kelas 11 perbankan syariah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam belajarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan materi dari mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah. Kemarin kita sudah membahas bab sumber dana bank syariah, yaitu dari dana pihak pertama. Baiklah, untuk saat ini Ibu akan membahas lanjutannya, yaitu dana pihak kedua. Nah, dana pihak kedua ini merupakan dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Jadi kalau kemarin dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari diri bank itu sendiri, ya. Kalau yang sekarang akan kita bahas adalah dana pihak kedua, yaitu merupakan dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Lembaga lainnya di sini bisa berbentuk BUMN, seperti misalnya Bank Indonesia, atau mungkin badan-badan keuangan lainnya, dan bisa juga berbentuk bank lain, semisal bank lain yang memang sumber dananya lebih banyak daripada bank yang akan meminjam dana. Nah, jadi di dunia perbankan itu sudah biasa sekali terjadi antara bank ke bank yang satunya itu meminjam dana, yang kemudian dana tersebut akan diputar untuk kegiatan operasional dari bank, baik itu kegiatan operasional yang sifatnya adalah bulanan maupun harian, dan juga dana kegiatan operasional yang sifatnya adalah penyaluran pembiayaan atau kredit ke nasabah. Itu biasanya dalam dunia perbankan kita sebut adalah linkage. Jadi linkage itu merupakan kegiatan pinjam meminjam dana dari bank atau lembaga lainnya ke lembaga yang memang membutuhkan bantuan dana. Dan pastinya dari kegiatan linkage ini nanti akan timbul bagi hasil yang harus dibayarkan oleh bank yang meminjam dana. Oke. Poin pertama, pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kenapa dikatakan lebih mahal? Ya karena tadi itu si bank yang minjam ini harus membayarkan bagi hasil kepada bank lainnya yang memberikan pinjaman. Misalnya semisalnya mungkin BMT atau tingkat BPRS meminjam kepada Bank Syariah Mandiri. Nah, pastinya kan Bank Syariah Mandiri ini mempunyai sektor modal yang lebih banyak dari BMT maupun BPRS. Nah, kemudian misalnya BPRS ini meminjam sebesar 1 miliar. Nah, dari dana 1 miliar ini, maka pihak BPRS harus memberikan kontribusi bagi hasil kepada Bank Syariah Mandiri sekian persen, katakanlah misalnya 10%, selama, karena ini sifatnya hanya sementara waktu, tenor yang paling minimal adalah 1 tahun, maksimal adalah 5 tahun. Nah, jadi jangka waktunya nggak bisa panjang, dan pastinya pada setiap tahunnya akan dimintakan bagi hasil yang harus dibayarkan oleh BPRS. Makanya menjadi lebih mahal, karena kan harus mengganti 10% itu ya dari 1 miliar, dan sifatnya hanya sementara waktu saja, tidak bisa dalam jangka waktu yang lama, misalnya lebih dari 5 tahun tuh nggak bisa, karena kan pastinya bank yang memberikan pinjaman, atau pada contoh di sini adalah Bank Syariah Mandiri, pastinya kan mereka juga butuh dana untuk diputar kembali gitu. Jadi memang lebih mahal dan cenderung hanya bisa dipakai untuk beberapa waktu saja, tidak bisa lama. Kemudian, dana yang diperoleh dari sumber ini atau dari lembaga lainnya yang memberikan pinjaman itu digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Nah, katakanlah misalnya pada bulan Agustus ini sebuah BPRS menerima banyak permintaan untuk penyaluran pembiayaan. Banyak nasabah yang memohon
kredit kepada BPRS tersebut. Tapi ternyata BPRS tersebut pada bulan ini modalnya masih tidak mencukupi. Pastinya kan namanya sebuah bank, ketika ada permintaan pembiayaan kemudian tidak bisa dikabulkan, itu kan sayang banget. Makanya pihak bank mencari opsi tambahan modal dari dana pihak kedua ini, misalnya hanya untuk membiayai pembiayaannya. Jadi nanti ketika Bank Syariah Mandiri atau lembaga lainnya ini mencairkan dana yang diminta oleh BPRS tersebut, maka hanya boleh membiayai transaksi yang memang dibutuhkan. Seperti tadi kan misalnya si BPRS ini sedang butuh dana untuk dilemparkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit, nah maka hanya boleh membiayai kreditnya aja yang memang sudah ada permohonan yang masuk ke BPRS. Jadi nggak boleh untuk membiayai semua kegiatan, hanya boleh untuk transaksi-transaksi tertentu yang memang sifatnya urgent dan sifatnya adalah untuk menutup kegiatan operasional, salah satunya kegiatan penyaluran pembiayaan. Jadi tidak bisa diberikan untuk jadi tidak bisa digunakan untuk semua transaksi. Kenapa? Ya karena memang dana yang dipunyai pun atau dana yang dicairkan pun itu kan memang terbatas sesuai dengan kebutuhan. Nah pastinya nanti bank atau lembaga yang ingin meminjamkan uang kepada BPRS tersebut pastinya meminta berkas atau meminta list daftar dari kebutuhan apa saja yang memang dibutuhkan pada bulan tersebut. Nah kemudian jika memang nanti peruntukan penggunaan dana tersebut untuk penyaluran pembiayaan atau kredit, maka semua jaminan yang merupakan jaminan dari pembiayaan seluruh nasabah yang memang dibantu dananya oleh lembaga lainnya tersebut harus ditaruh di bank atau lembaga yang memberikan pinjaman. Jadi misalnya BPRS A mempunyai kebutuhan untuk penyaluran pembiayaan di bank di bulan Agustus sebesar 10 nasabah dengan total pengajuan pembiayaan adalah 1 miliar. Maka jaminan yang berbentuk aset pastinya seperti sertifikat rumah atau yang lainnya yang merupakan jaminan dari 10 nasabah tersebut harus ditaruh di lembaga yang memberikan pinjaman kepada BPRS. Jadi tidak boleh ditaruh di BPRS. Nah ini makanya pembiayaan atau transaksi pinjaman dari bank lain ini memang harus hati-hati sekali ya, karena kalau memang nanti pihak BPRS-nya bermasalah tidak membayarkan angsuran kepada lembaga lainnya tersebut, maka jaminannya adalah jaminan atau aset dari nasabah yang 10 orang itu. Jadi memang harus benar-benar disalurkan sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kebutuhan BPRS atau lembaga yang meminjam. Nah kemudian ada juga beberapa bank yang memang kalau memang mereka membutuhkan dana itu bisa meminjam kepada Bank Indonesia. Misalnya seperti Bank Syariah Mandiri misalnya mungkin pada bulan tertentu membutuhkan dana. Nah kan kalau Bank Syariah Mandiri ini tidak boleh meminjam ke bank sesama bank yang memang sama-sama beroperasi sama-sama membutuhkan dana ya. Jadi kalau sifatnya adalah bank umum, baik itu bank umum profesional maupun bank umum syariah, itu hanya diperbolehkan untuk meminjam dana pihak kedua ini kepada Bank Indonesia atau mungkin kepada lembaga lainnya yang sifatnya adalah BUMN. Ya contohnya adalah Bank Indonesia misalnya. Makanya di Bank Indonesia itu seluruh bank, baik itu yang sifatnya bank umum, BPRS maupun UUS, itu harus mempunyai rekening simpanan yang ditaruh di Bank Indonesia. Nah ini nanti fungsinya untuk menjamin atas peminjaman atau atas bantuan yang memang nanti dibutuhkan ketika bank tersebut meminjam ke Bank Indonesia. Jadi sifatnya seperti jaminan. Nah jadi memang kegiatan linkage ini atau kegiatan pinjam meminjam dana dari lembaga satu ke lembaga
lainnya, ini memang sangat umum sekali terjadi pada dunia perbankan. Baik, yang selanjutnya adalah dana pihak ketiga. Ibu ulangi sekali lagi ya, untuk dana pihak pertama itu merupakan dana yang berasal dari bank itu sendiri, seperti pemegang saham, atau laba ditahan atau cadangan laba. Nah, untuk dana pihak kedua merupakan dana yang berasal dari lembaga lainnya. Dan untuk dana pihak ketiga, nah ini merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas atau kita sebut nasabah. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya. Nah, jadi sebuah bank itu dikatakan berhasil atau dikatakan sukses jika banyak nasabah yang menaruh dananya di bank tersebut. Nah, misalnya contoh dari kegiatan dan dana pihak ketiga ini apa sih, Bu? Nah, di sini bisa kita lihat 3 produk bank yang merupakan sumber dari dana pihak ketiga. Yang pertama adalah simpanan giro, yang kedua adalah simpanan tabungan, dan yang ketiga adalah simpanan deposito. Jadi ini merupakan 3 produk bank yang bisa mendanai atau membiayai kegiatan operasional bank. Nah, giro dan tabungan ini memang sifatnya adalah simpanan yang bisa diambil kapan saja, dan tentunya pasti menggunakan media tertentu, seperti misalnya giro. Giro ini sebenarnya dengan tabungan hampir sama ya, jadi sama-sama berbentuk tabungan yang memang bisa diambil kapan saja. Bedanya kalau giro ini bisa hanya dicairkan oleh nasabah dengan media cek atau giro. Nah, sedangkan kalau tabungan ini kita bisa mencairkannya ya lewat mesin ATM atau kita datang ke teller langsung. Dan kemudian untuk simpanan deposito ini tanda kita memiliki sebuah deposito di bank itu kan nanti ada diterbitkan yang namanya biliet deposito. Jadi biliet deposito ini dia berbentuk lembaran ya. Mungkin kalau kalian bisa membayangkan, dia sifatnya seperti bentuknya seperti sertifikat, hanya 1 lembar gitu. Nah, di situ nanti tertulis bahwasanya si Ahmad misalnya mempunyai deposito di bank B sebesar misalnya katakanlah 10 juta dengan bagi hasil per bulan adalah sekian. Nah, ini sedikit perbedaan yang bisa Ibu gambarkan untuk giro, tabungan, dan deposito. Nah, kemudian untuk deposito ini tidak bisa diambil di sembarang waktu ya, karena memang deposito mempunyai jangka waktu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Pastinya semakin lama seorang nasabah menaruh dananya dalam bentuk deposito, maka semakin banyak juga bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah tersebut. Baik, mungkin untuk hari ini itu materi yang Ibu bisa jelaskan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup maupun di komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.